Sepertinya ada yang melindungi KH. Iskandar bukan KH. Gue sampai mikir KH Iskandar. Orang namanya Iskandar. Rumahnya di Pondok Ungu, Bekasi. Aduh, April, saya baca berita mengenai yang diduga adalah ibunya, ya kan? Dan kaitannya dengan Pak CH, ya CK. Nah, dan Pak CK ini pada saat lagi ada clipping beritanya, pada saat lagi kampanye mobilnya digunakan oleh Pak Prabowo. Saya nggak naikin itu beritanya. Jadi pada saat lagi Pak Prabowo kampanye di Cianjur, mobilnya pamannya Silver yang dipakai. Jadi gimana mau minta tolong? Terus aku juga ngeliat ada yang ngetek-tek tuh orang yang mau dimakzulkan. Aduh, pusing kepala gue. Percuma minta tolong sama mereka. Udah yang udah paling pasti hanya kita harus betul-betul melakukan serangan balik secara apa yang mereka lakukan, ya kita mesti itin gitu. Iya, Bunda juga udah baca itu mengenai kasusnya Alex ya. Turun dong Bun, bantu Niki. Lah, gue mau ke Jakarta. Makanya gue minta gift. Cepetan deh, sumbang gift. Jakarta aku. Aku masih hadir. Karena banyak yang harus aku inin. Iskandar sape Bunda. Iskandar nama asli Kim Hot. Emang nggak tahu? Oh iya, aku lihat udah pontang-panting, mukanya udah burem, kurang tidur tuh berarti. Cuman kan Bunda nggak bisa bantu sebagai pengacara, nggak. Aku bantunya dari bagian luar gitu. Iskandar ada kasus kah Bunda? Kasusnya sama orang lain bukan sama Bunda. Kita nggak usah bahas dia di sini, oke? Iya, itu yang Bunda dengar, Fahmi itu adalah pamannya NM. Yang Bunda dengar kayak gitu ya. Itu informasinya dari teman-teman pengacara gitu. Bukan hanya bantu, udah kalau masukan ke Fahmi udah, tapi Bunda akan bantu dengan segala kekuatan Bunda untuk bicara kepada para teman-teman Bunda, koleganya Bunda, bahwa ini loh perkaranya kayak gini, kok bisa sih sidang pidana duluan perdatanya belum diputus, kenapa mediasinya ditunda-tunda, kan gitu. Masa mediasi ditunda-tunda? Itu kan ada iniannya, peraturan udah diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa kalau ada dua perkara yang perkara perdata dan pidana, maka ya harus perdatanya duluan yang putus, baru sidang pidana. Ini kok pidananya duluan. Jadi nanti kalau misalnya menang di perdata gimana dong orang udah dipidana? Kan logikanya gitu. Putusan pidana udah keluar, ternyata di perdata dia menang, gimana? Itu loh.
Harusnya perdatanya duluan. Menurut Bunda kira-kira Niki bisa bebas gak? Sebenarnya sejujurnya aja Bunda kaget bisa P21. Harusnya tidak P21 itu pidananya. Kenapa? Karena ada kesepakatan. Seluruh pasal yang disangkakan itu tidak terpenuhi. Itu loh. Makanya Bunda yakin banget di postingan Bunda di IG. Cuman ternyata hukum di Indonesia udah ganti. Ganti gak bilang-bilang sama gue. Susah kan hidup di negara Konoha. Peraturannya ganti-ganti gitu. Yang harusnya tidak P21 jadi P21. Dan itu dalam dakwaannya sendiri kan jaksanya udah bilang ada kesepakatan. Nah, ada kesepakatan lu masih maju. Itu tergantung Nikmir juga apakah mengizinkan. Kalau Bunda sih saran ya. Saran Bunda tuh dibantu sama Komarudin Simanjuntak tuh. Dia cerdas. Dia udah buktikan pada saat lagi persidangan yang tersulit Sambo aja dia bisa kan gitu. Coba deh minta tambahan energi dari Komarudin Simanjuntak. Nanti aku bantuin juga. Itu tergantung Nikmirnya juga apakah dia mengizinkan atau tidak. Saya yakin kalau Fahmi sih mau-mau aja, tapi kalau klien yang nggak mau kan nggak bisa gitu, karena prinsipnya adalah seorang pengacara itu bekerja berdasarkan kuasanya yang diberikan. Nah, kuasa dia sampai sejauh mana itu kan juga kita nggak tahu. Dan aku juga nggak enak dong nanya-nanya, kuasa lo apa sih isinya? Nggak boleh, itu kode etik. Gitu. Ya paling sekedar saran, mestinya begini gitu. Mudah-mudahan apa sih namanya saran yang kita berikan, masukan bisa diterima. Thank you Mizuriani. Wah asik tuh nasi padang kalau yang beneran tuh. Waduh, nasi padang bikin lapar. Thank you. Miss Zuryani, aku jadi kepikiran nasi padang loh. Thank you, Za. Jadi besok tuh Bunda banyak yang Bunda harus lakukan. Yang pertama ada Bunda mau nanya langsung ke hakimnya. Kalau bisa sih ini sidang pidana perdata, aku juga mau ke komisi yudisial teman-teman, lu banyak di sana. Kok tahu nggak kalian komisi yudisial apa? Coba aku tanya. Komisi yudisial ada yang tahu nggak apa? Coba jawab. Ada yang tahu nggak komisi yudisial itu apa? Nggak tahu. Oke, yang lain tahu nggak? Salam kembali Malaysia, truly Asia. Jadi aku jelasin ya. Ini aku jelasin biar kalian paham. Seluruh lembaga, seluruh profesi aparat penegak hukum itu ada lembaga pengontrolnya. Nah, untuk hakim-hakim itu juga ada lembaga pengawasnya, kontrolnya. Nah, untuk hakim itu lembaga pengkontrolnya namanya Komisi Yudisial. Kalian ingat nggak kasus Ronald Tanur yang ada di Surabaya? Yang kasus pembunuhan di lapangan parkir. Hello Brunei. Tahu nggak? Ingat? Oke. Itu kan udah diputus ya, divonis. Divonisnya sangat ringan si Ronald Tanurnya, dibebas ya kan. Terus kemudian diprotes sama Komisi 3 ya kan. Dan kemudian Komisi Yudisial juga akhirnya datang mengaudit putusannya. Akhirnya disidang lagi dan hakimnya ternyata kan menerima uang.
Thank you. Itulah gunanya komisi yudisial. Nah, itu Bunda pengen ke komisi yudisial juga. Keberatannya Bunda kok saat sidang kok ada yang nutup-nutup pakai masker. Emang ada peraturan yang saya belum tahu kan gitu. Terus kemudian kok bisa sidang perdatanya belum putus, pidananya udah jalan. Itu juga akan menjadi pertanyaannya Bunda. Di penjara dia kan ditahannya di LP di rutan Pondok Bambu. Masa kamu nggak tahu? Kalau pidananya dihentikan, ya puji Tuhan. Apakah menjadi tahanan kota? Kita lihat nanti. Ya kayak kemarin aja kan perpanjangan masa penahanan itu kan menurut Bunda ya tidak manusiawi banget kalau emang ternyata pasal pemerasannya udah nggak ada dan kemudian TPPU-nya udah nggak ada, hanya pasal 27 doang, harusnya dia bisa dapat terima penundaan penahanan. Kenapa kok nggak dikasih kan gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya aneh. Thank you Nasir. Ya itu dia, makanya sebenarnya bisa Fahmi juga lapor ke komisi yudisial bisa. Thank you Sunshine. Harusnya dilaporkan ke lembaga pengawas peradilan, yaitu hakim. Hakim-hakimnya tuh mesti dilaporin. Kenapa kok pada saat lagi persidangan ada yang pakai masker jaksanya? Sepatutnya kan dibuka. Karena kan pihak-pihak yang bersidang itu harus jelas identitasnya, wajahnya. Apa yang jadi persoalan sehingga ditutup? Kan gitu, tidak ada alasan apapun. Kalau seandainya dibilang ya dia takut soalnya pendukungnya Nikita Mirzani netizen yang keras gitu kan. Ya itu resiko pekerjaan. Jangan terima kerjaan jadi jaksa kalau nggak berani terima resiko. Kan gitu. Harus terima dong resiko kerjaan. Masa nggak mau terima resiko kerjaan? Enak bener. Resikonya jaksa ya seperti itu. Dan Bunda yakin pada saat lagi diterima sebagai jaksa kan dia udah disumpah, dan dalam sumpahnya juga pasti di situ ada disebutkan, nggak mungkin nggak disebutkan, pasti disebutkan. Iya masalahnya ya memang dia untuk pemikirannya bagus lah Fahmi, ya kan, seperti tadi error in subjecto kayak gitu-gitu, itu sejalan dengan apa yang Bunda sampaikan. Maksudnya Bunda sebenarnya kalau udah kelihatan ada ketimpangan dalam persidangan seperti itu udah lapor ke KY, komisi yudisial, dalam masa persidangan itu kok bisa perdatanya belum jalan, pidananya jalan duluan, itu loh maksudku. Dan dia juga capek banget itu sendirian, bayangin sidang maraton 1 minggu, nanti belum lagi nyusun replik dianya kan untuk menanggapi duplik replik kan gitu. Kalau yang di Amerika sekarang pagi kan. Jadi kalau yang di Brunei, di Malaysia, di
Di luar negeri ini kalian mencermati perkembangannya kasusnya Nikita Mirzani ini dari apa? Dari YouTube atau dari apa? Berita apa? Iya, apalagi anaknya sakit kayak gitu ngilu Bunda dengernya. Oh, dari YouTube. Tuh di Malaysia aja support itu Nick Mir. Indonesia nggak malu kayak begitu. Kalau seandainya masih main-main dengan kasus ini sih malu di mata dunia. Karena apa? Ini kan ternyata coba tuh dari berbagai belahan dunia semuanya pada memonitor apa persidangannya Nikita Mirzani. Apa nggak malu kayak begitu? Malu lah harusnya. Ada yang namanya sidang jaksa pakai masker, baru ini di Indonesia tuh kayak gitu tuh, tidak ada pandemi. Aneh. Ada yang pura-pura mikir padahal tidur. Makanya lain kali Pak jangan nonton bola kalau malam besok mau sidang. Jangan begadang. Hakim jangan begadang. Hakim nih jangan nonton bola kalau malam. Udah tahu besok mau sidang, jangan pura-pura mikir gini padahal tidur. Deh. Karena ada tuh yang pura-pura mikir gini, padahal dia yang tidur. Payah, dasar Indonesia nggak tahu malu, hukum udah dimonitor nih sama berbagai negara nih. Dari Amerika ada, dari Malaysia ada, dari Brunei ada. Hah? Ada yang dari Australia nggak? Hongkong ada juga. Coba bayangin kayak begitu dimonitor sama seluruh dunia masih mau main-main. Heran deh gue. Terus udah gitu yang pelapornya tuh nggak tahu malu gitu. Kalian ya, hai kalian yang melaporkan Nikita Mirzani, asal kalian tahu, nama kalian sudah jelek di seluruh dunia tuh jadinya tuh. Karena apa tuh? Nih yang nonton live saya nih, ini dari berbagai negara loh, ya. Sampai ada buzzer yang ngata-ngatain orang tua ibundanya Nikita Mirzani itu. Ini semua monitor loh. Semua monitor loh. Malu loh kalian loh. Ya pelapornya Nikita Mirzani ya dan buzzer-buzzernya ya. Kalian malu loh. Ini seluruh dunia loh. Artinya kalau kalian besok keluar negeri, kalian akan menghadapi cibiran. Itu sanksi sosial tuh. Thank you Ius. Jadi ingat ada sanksi sosial loh dalam kasus ini. Horas, hey bro. Ada sanksi sosialnya. Mesti malu mikir. Ini sanksi sosialnya berjalan. Jangan ketawa ke TV melulu. Hati-hati. Ntar keluar negeri tahu-tahu dari belakang dijambak gimana? Sama orang yang sebel sama you. Kan dulu pernah loh ada kejadian tuh. Kalau nggak salah sinetron zamannya Bunda ya, bawang merah bawang putih itu kan pada sinetron, ya kan? Terus ceritanya keluar negeri, terus mereka ngelihat saking sebelnya dengan apa alur ceritanya bawang merah bawang putih itu, dan dia adalah yang di situ diperankan Malam Pontianak, diperankan orang yang apa sih namanya yang kejam. Itu dijambak tahu di luar negeri. Coba deh cek kalau nggak percaya. Beneran. Jadi bayangin kalau kalian keluar negeri ketemu sama orang Indonesia atau apa sih namanya orang asing juga yang mencermati hukum di Indonesia. Hati-hati loh, dipandang remeh. Yang mana buzzernya? Baru aku ngomong buzzer. Ada buzzer. Yang mana namanya siapa? Yang mana? Golden. Oh. Golden Retriever.
Golden Retriever ya nama kamu ya. Anjing dong. Tahu nggak ada jenis anjing namanya Golden Retriever? Berarti kamu guguk. Kita panggil si Golden adalah guguk karena Golden itu jenis guguk, Golden Retriever. Jadi besok-besok kalau mau bikin nama alias jangan salah. Itu berarti si Golden ini sejenis guguk. Ya, guguk lagi ngapain? Lagi ngerekam-rekam Bunda ngomong, nggak apa-apa. Kirim aja. Mau lapor habis itu, nggak apa-apa. Orang habis ini juga biasanya Bunda selesai live juga udah ada yang ngeposting di YouTube. Nama-namain dosa kamu Golden Retriever di sini. Ngapain? Nama-namain dosa doang. Iya, cari makan dengan cara yang halal lah, jangan cara yang hina. Adalah cara yang paling hina kalau cari makan dengan memfitnah orang, membenci orang yang tidak dikenal, seakan-akan dia kenal, bicara bohong, menjelek-jelekan orang yang tidak dikenal. Itu cari duit dengan cara yang paling hina, Golden Retriever. Anjingku ada jenisnya Golden Retriever di Jakarta tinggi gitu. Tapi anjing gue tuh udah divaksin, dia udah divaksin belum? Mana Golden Retriever? Ngomong apa tadi Golden? Enggak, kalau Golden Retriever itu kan sejenis guguk. Itu vaksinnya vaksin rabies. Bukan COVID, rabies. Jadi air liurnya tuh nggak berbahaya kalau kena orang gitu. Berteman sama hakim, kamu masker. Aduh, ngapain datang sibuk ngomong yang nggak jelas. Nambah-nambahin dosa doang, lu malu-malu orang weekend kita ngobrol di sini enak-enak gitu. Terus sibuk, kalau nggak ngerti hukum di sini nanya gitu. Aku kasih gratis, nggak pakai bayar. Kecuali kalau lu mau suruh gua ke Jakarta, nah itu lain ceritanya. Ya udah pergi aja lah yang kayak gitu, ngapain sih di sini? Apalagi kalau lelaki, aduh malu dong lelaki masa potong aja itu. Nggak apa-apa mantau nggak apa-apa, mantai juga nggak apa-apa si Golden. Mau mantau mau mantai aja enakan. Tapi di Bali sini enakan mantai gitu. Kalau mau nanya-nanya hukum di sini diskusi mengenai hukum kok. Kita nggak tipe-tipe yang menjelek-jelekan orang atau mengarang-arang cerita yang nggak bener, nggak, atau mendiskreditkan orang, nggak. Kita objektif di sini. Kita ngebahas mengenai hukum, apa yang harus itu apa sih namanya, mengevaluasi gitu. Jadi percuma di sini apa memata-matai atau monitor atau mantau tuh ada loh sejenis bakpao namanya mantau kalau nggak salah ya. Di sini ada nggak yang tahu mantau? Mantau tuh enak kalau dalamnya kacang ijo. Bunda senengnya mantau yang isinya kacang ijo. Aduh. Ini juga yang live as a guest. Ya nggak apa-apa, follow aja. Kalau kamu juga nanti punya masalah hukum juga, aku bisa kasih saran-saran hukum yang benar. Gitu. Lebih baik kita berteman aja daripada sibuk-sibuk jadi haters. Buat apa haters?